Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat duhur Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Nikmat iman Islam kita masih berada dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bawa sampai akhir hayat nanti. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas babu kazmil ghaidh, yaitu bab tentang menjaga, menahan nafsu amarah. Pada kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 thalatsatun min akhlaqi ahli jannah. Ada 3 ciri dari akhlaknya penduduk surga. Yang pertama adalah suka memaafkan amman zalamaka. Al-afwa amman zalamaka, suka memaafkan dari siapa yang telah menzalimi kita. Wal badla liman haramaka, yaitu kita suka berbuat baik. Wal ihsan ila man asa ilaika, kita juga berbuat baik terhadap siapa yang berbuat jelek kepada kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah contohkan bahwa bagaimana seseorang apabila diberikan kejahatan dari seseorang, saat itu kita contohkan bahwa ada seseorang yang begitu dimaki-maki, sampai di media pun dimaki-maki, tetapi orang yang memaki-maki ini kemudian sakit. Setelah sakit keras, lah kok berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku mati tolong kuburkan di orang yang aku maki-maki ini. Jadi kebetulan seseorang itu mempunyai pesantren, dan benar orang yang dimaki-maki ini menerima jasadnya dan dikuburkan di pesantrennya. Tidak hanya itu, orang yang dimaki-maki ini kemudian mengumpulkan donasi selama 4 hari dan terkumpullah 1 miliar dan dikasihkan kepada ahli warisnya. Itu adalah cerminan akhlaknya penduduk surga. Sudah dizalimi tetapi mampu memaafkannya. Ini sangat luar biasa sekali. Tidak semua orang mampu untuk bersikap demikian. Wah, kita aja kalau dibikin sakit sedikit sudah teriak-teriak. Wah, ini di depan umum, di media, di YouTube dan sebagainya, kok masih mau memaafkan.
khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintah Allah di surat Al-A'raf ayat 199, jadilah engkau wahai Nabi Muhammad pemaaf dan ajaklah manusia untuk berbuat baik, wa'rid 'anil jahilin, dan hiraukanlah orang-orang yang bodoh. Ada 4 hal. Wa qala ba'dul hukama'i, ada 4 hal menurut sebagian para ahli hikmah. Az-zuhdu fid dunya arba'atun. Zuhud terhadap dunia itu paling tidak ada 4 caranya. Zuhud itu artinya kita itu tidak terlalu rakus terhadap dunia. Jadi Allah kasih kita hari ini sekian, maka kita menerima dengan apa yang Allah kasihkan. Tetangga kita mempunyai sesuatu, kita pun tetap bersyukur alhamdulillah, tidak kemudian menjadikan iri hati, karena namanya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Awaluha as-siqatu billahi ta'ala fima wa'ada min amri dunya wa amril akhirah. Kita kembalikan berpegang teguh kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah janjikan dari urusan dunia dan akhirat. Al-Quran bilang wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Hendaklah kita disuruh mencari tentang fima atakallahu ad-darul akhirah, dari apa-apa untuk kepentingan akhirat kita. Kalau melihat ayat ini terusannya wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk mencari juga dunia, hanya sedikit. Jangan lupa bahwa kita ini masih penduduk bumi, bagian kita urusan dunia masih ada. Oleh karena itu jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kalau urusan akhirat, kita disuruh oleh Allah untuk mencari sebanyak-banyaknya. Apa yang Allah berikan kepada kita, maka tujuannya adalah untuk akhirat. Saat ini kita diperintah oleh Allah untuk benar-benar mencari akhirat. Berpuasa di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Bulan yang kata Allah Ta'ala ini adalah bulannya Allah sendiri. Ramadan, kata Rasul, Ramadan syahrullah. Ramadan itu adalah bulannya Allah sendiri. Sehingga ini dalam menentukan awal Ramadan tidak hanya melulu dengan hisab atau ru'yah, tetapi ada satu cara, yaitu bagaimana kita bertanya kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Adalah istikharah. Pemerintah mempunyai wewenang sehingga ketika menetapkan bulan Ramadan itu tidak salah dan yakin kalau ini satu Ramadan gitu. Jadi orang-orang yang khusus itu yang diajak, diminta untuk istikharah, kemudian terjadilah ini. Karena luar biasa kalau kita kaji bahwa menurut ulama-ulama kasyaf, akhir Sya'ban itu ternyata Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril khusus untuk turun ke bumi untuk menghilangkan ranjau-ranjau yang ada di bumi.
apakah bumi ini sudah siap menerima bulan yang sangat agung ini. Itu saking istimewanya bulan Ramadan. Dan nanti kita di dalam bulan Ramadan itu adalah istilahnya namanya Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Berapa kali turun? Tidak ada ulama yang mengatakan 1 kali dalam sebulan. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun 1 kali dalam sebulan. Tidak. Bisa turun berkali-kali. Bisa kemarin, malam 1 kemarin, bisa turun, bisa tadi malam, bisa nanti akhir. Tapi kalau kita tidak bisa melek suntup semalaman, ya paling tidak di 10 hari terakhir kita sudah dikasih kisi-kisi oleh Rasulullah untuk benar-benar menyambut Lailatul Qadar. Itu sangat istimewa. Kenapa? Kita makhluk bumi ini kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain. Kita makhluk bumi menjadi penerima tamu. Makhluk langit, malaikat Jibril dan sebagainya menjadi tamu kita. Kalau kita mau disebut sebagai penerima tamu yang baik, tentunya segala macam sudah kita siapkan. Makanan sudah kita siapkan. Semuanya kita siapkan, tinggal ketika mereka turun kita sudah siap sedia. Tapi kebanyakan kita itu menyambutnya hanya sekedarnya. Kalau seandainya ada presiden datang ke sini, masjid ini, tentu sambutannya sangat meriah, sudah siap semua. Nah, masalahnya adalah kita ini tidak tahu kapan Jibril turun ke bumi, sehingga apa yang harus kita siapkan? Menyambutnya itu dari maghrib berbuka puasa sampai fajar, hatta matla'il fajar. Cara nyambutnya bagaimana? Bacaan Al-Quran, sholat, berzikir kepada Allah, itulah makanan bagi penduduk langit. Wasani ayyakuna madhal khalqi wa zimmuhum indahu wahidan. Yang kedua, pujian dan makian dari makhluk itu sama saja, nggak ada bedanya. Ini bagi orang yang zuhud. Wasalith al-ikhlasu fi amalihi, ikhlas terhadap amal. Maksudnya bagaimana? Dinamakan orang itu ikhlas apabila sendirian maupun bersama orang banyak, ya tetap seperti itu. Sendirian sholat tahajud, bersama-sama juga sholat tahajud. Ada orang ketika sendiri tidak mau sholat tahajud sendirian, giliran diundang untuk mengimami tahajud datang mau sholat tahajud. Nah, ini menurut kitab ini tidak dinamakan ikhlas. Ikhlas itu apa yang kita perbuat sendirian maupun dilihat orang itu sama saja. Itulah yang dinamakan ikhlas. Warrabi', orang yang berzuhud terhadap dunia itu ayyatajawaza amman zalamaka wa la yaghdabu ala ma malakat yaminuhu wa yakunu haliman sabura. Suka memaafkan terhadap siapa yang telah menzaliminya
dan tidak marah terhadap siapa yang memakinya, dan berlaku lemah lembut dan sabar. Ini adalah 4 cara bagaimana kita menuju kepada zuhud fit dunia, yaitu kita berhati-hati, tidak serakah, tidak rakus terhadap dunia. Ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, ketika engkau tersungkur gigi seri engkau patah, kenapa engkau tidak berdoa untuk membuat sakit siapa yang mematahkan gigimu, wahai Rasul? Apa jalan Rasul? Jawaban Rasul, inni lam ab'ath lu'anan, aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan, tetapi aku ini diutus untuk menyeru kepada kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam. Jadi itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah coba, sudah dipukulin tapi didoakan baik, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berada di Taif, kemudian dilemparin batu, yang marah ternyata bukan Rasul, yang marah ternyata ajudannya, yaitu Jibril alaihi salam. Kalau seandainya engkau mau, wahai Rasul, gunung ini aku timpakan kepada mereka ini. Jawab Rasul, ya jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Inilah akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang itu sukanya melaknat-laknat. Ada diceritakan bahwa suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu duduk bersama Rasul. Kemudian ada orang maki-maki Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabatnya Rasul, dia juga mertuanya. Dimaki-maki. Lah ketika dimaki-maki, Rasulullah diam. Nah, ternyata setelah dimaki-maki lama, Abu Bakar nggak sabar. Abu Bakar kepingin membalas omongannya. Saat itu Rasulullah berdiri. Abu Bakar kaget ketika dirinya dimaki-maki. Lah kok Rasul diam? Giliran Abu Bakar mau membela diri, Rasulullah berdiri bertanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang membuat wahai Rasul, apa yang membuat engkau seperti ini? Dijelaskan, wahai Abu Bakar, ketika engkau dimaki-maki, sesungguhnya ada malaikat yang datang kemudian membawa makian-makian itu dan ditimpakan kepada pemaki. Ketika engkau membalas makian itu, membalas omongannya, maka sesungguhnya setan duduk bersamaku dan aku tidak ridho ada setan duduk bersamaku. Lah inilah barangkali kalau orang Jawa itu ketika ada orang yang suka maki-maki itu enggak karuan, kalau awas ada wali lewat, kan gitu. Ternyata ini ada hadisnya seperti itu. Sehingga apa?
makian itu kembali kepada yang memaki. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai orang yang benar-benar enggak salah, salahnya cuma sedikit, tetapi kita maki-maki, takutnya apa yang sudah kita omongkan jelek itu balik kepada kita. Lah, ini ada cerita seperti ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang membuat kita marah besar, dan kita bisa menjadi orang-orang yang haliman soburo, orang yang lemah lembut dan mempunyai sifat yang sabar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat serta orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab baru, babu hifdzil lisan, bab menjaga lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.